Shalom ibu-ibu dan kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita persiapkan hati kita yang terbaik untuk memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Ku
Bapa yang baik. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap memulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan menyanyikan pujian kita sekarang telah tiba. Amin. Haleluya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwa
Kau Tuhan dirimu. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Oh, jiwaku berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segala. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah menaikkan setiap puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Pada tiba saatnya, pada saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu yang kami dengar boleh memberkati kami Tuhan, menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berdoa buat hamba-Mu dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu biar menjadi memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pada ibu-ibu semuanya, kalau hari ini kita bisa beribadah di online, saya berterima kasih banyak sama Ketua Kom Ibu, Ibu Gembala, dan sama Ibu Dana yang sudah memberikan kami pelayanan di online. Ya, puji akan nama Tuhan. Dan kita menjadi ibu-ibu bergiat dalam Tuhan. Ya, coba kalau kita baca di dalam Bilangan 25 ayat 11 sampai 13. Ya, mari kita membacakan ayat ini, saudara sekalian. Ya, Pinehas anak Eliasar, anak Iman Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel, oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabiskan orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keimanan selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan perdamaian bagi orang Israel. Nah, kita sudah baca akan ayat ini. Si Pinehas itu bergiat dalam Tuhan. Benar-benar dia bergiat dan dia mempunyai suatu prinsip, ya, dan juga dia mempunyai kasih dan dalam kebenaran. Puji akan nama Tuhan. Dia tidak senang dengan dosa. Nah, kalau kita sudah membaca akan ayat ini, bagaimana bergiatnya si Pinehas ini, ya, semangatnya melambangkan semangat Kristus demi kekudusan Allah. Puji akan nama Tuhan. Kita juga ibu-ibu, kita boleh bersemangat walaupun kita saat ini mengetahuinya sudah berapa lama dalam kesulitan.
ya mengenai corona ini, yaitu banyak orang yang berputus asa, banyak orang yang mengalami kesulitan, kesukaran. Sudah berapa lama? Dari bulan Maret sampai saat sekarang ini. Tapi kita anak-anak Tuhan ya merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Benar ibu-ibu semuanya mengaminkan ya. Kita boleh rasakan kalau Tuhan begitu baik. Selama dari bulan Maret sampai sekarang ini, kita boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kita harus bersemangat, kita harus giat, kita percaya. Dunia boleh mengatakan mereka ada yang berputus asa, mereka merasa mengeluh ya di dalam pribadinya, bagaimana. Tapi kalau kita anak Tuhan beda, tidak sama dengan orang dunia ya, karena kita mempunyai Allah yang berkuasa. Tuhan sanggup menolong di dalam kehidupan kita. Terlebih anak Tuhan yang bersandar, berserah kepada Dia, Tuhan tidak tinggalkan. Kita ambil contoh sebagai Pinehas itu bersemangat di dalam Tuhan. Kita juga mau semangat. Kita mempercayai kalau Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Puji akan nama Tuhan ya. Maka itu pertolongan kita adalah dari Tuhan. Coba kalau kita buka Alkitab kita ya, kita baca di dalam Mazmur 124 ayat yang ke-8 ibu-ibu ya. Mazmur 124 ayat yang ke-8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, ayat ini kita sudah baca. Pertolongan kita dari mana? Dari Tuhan. Ya, ayat ini yang menguatkan kita. Kita percaya, ya, kalau saat ini kita kuat karena Tuhan. Firman Tuhan mengatakan pertolongan kita dari Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Berarti Dia yang berkuasa, ya. Dia sanggup melakukan segala perkara apapun juga. Bahkan kita yang mengalami kesulitan, Tuhan sanggup memberkati kita dan kita tidak akan kelaparan sampai saat ini. Benar ibu-ibu? Saya boleh merasakan ya, walaupun dalam kesulitan kita dilihat keadaan dunia ini, orang yang berusaha ya, orang yang bekerja sampai mereka merasa ya yang bekerja gajinya dipotong, dikurangi 30%. Nah, yang usahanya saat ini ya tidak bisa lancar. Tapi kalau kita anak Tuhan, dalam keadaan demikian, janji Tuhan iya dan amin. Karena pertolongan kita dari Tuhan. Puji akan nama daripada Tuhan. Saudara sekalian, ya ibu-ibu semuanya. Nah, karena kita sebagai anak Tuhan, kita lihat seperti ambil contohnya Rasul Paulus dengan Silas. Bagaimana kalau dia di penjara? Dia tidak merasa kecil hati, ya. Dia merasa dia bersama dengan Tuhan, ya. Dia tidak sendiri, dia tidak berdua dengan Paulus dan Silas. Dia bersama dengan Tuhan. Dia mengaminkan Tuhan pasti menolong dia. Di dalam penjara dia menyanyi, memuji Tuhan. Terus saudara sekalian, disitulah kuasa Tuhan benar-benar dinyatakan. Karena apa? Karena mereka berserah, bersandar, ya, mempunyai apa? Dia bergiat, bersemangat, mempercayai, mempunyai iman. Kalau Tuhan sanggup menolongnya kepada si Paulus dan Silas, ya. Kalau kita lihat dalam ayat ini saudara sekalian mengenai Paulus dan Silas, ya saudara sekalian, di dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Puji akan nama Tuhan. Mereka di situ berdoa, memuji akan nama Tuhan, terjadilah mujizat Tuhan. Puji akan nama Tuhan. Nah, ini contohnya Rasul Paulus dengan Silas. Nah, begitu juga kita, ya ibu-ibu semuanya, kita harus percaya, kita giat, ya, kita bersemangat. Paulus dan Silas Tuhan tolong. Masa kita Tuhan tidak tolong?
Contohnya lagi, satu lagi saya kasih contoh kepada saudara, ya semuanya ibu-ibu. Sadra, Mesa, dan Abednego. Sadra, Mesa, dan Abednego itu dibuang di dapur api, dilempar, ya, sama Raja Nebukadnezar. Tapi di sanalah Sadra, Mesa, dan Abednego tidak sendirian mereka, tidak bertiga, bersama dengan Tuhan. Tuhan ada bersama dia sekalipun di dalam dapur api. Tuhan ada bersama dengan Raja Sadra, Mesa, dan Abednego. Tuhan akan tolong. Dia tidak terbakar. Selembar rambut pun tidak akan terbakar. Nah, di sini ambil contoh dari firman Tuhan, ya. Kita buka lagi ayatnya, cuma satu ini. Daniel pasal 3 ayat yang ke-17. Kita buka ya ibu-ibu ya. Daniel 3 ayat yang ke-17 mengatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, amin, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Puji akan nama Tuhan. Ayat ini mengatakan, ya, dan kita sudah baca, ya, Tuhan sanggup melepaskan, ya, Sadra, Mesa, dan Abednego. Dia tidak akan terbakar, ya. Jangankan baju, rambut pun tidak. Bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa? Karena apa? Karena mereka mempercayai Allah bersama dengan kita. Maka itu di dalam perapian ada 4. Kelihatanlah, mereka bisa melihat, ya, ibu-ibu semuanya. Itu bersama siapa? Bersama Tuhan. Tuhan ada bersama dengan Sadra, Mesa, dan Abednego. Nah, saat kita juga, saudara kita juga, ya, ibu-ibu semuanya termasuk saya, ya, Tuhan ada bersama dengan kita, ya. Maka dari itu kita ibu-ibu ini kalau kita merenungkan, memang aduh bagaimana keadaan sekarang sulit, bagaimana nanti besok, bagaimana, tidak perlu kecil hati, tidak perlu kita mengeluh. Kita berdoa sebagaimana si Pinehas yang semangat dia dan mempunyai suatu prinsip di dalam hidupnya. Kita anak Tuhan harus punya prinsip, jangan labil, ya, mempunyai keyakinan kepada Tuhan. Puji akan nama daripada Tuhan. Saudara sekalian, seperti orang yang patah hati, rasanya udah tidak punya daya, dari ujung rambut sampai ke telapak kaki, rasanya lemas sekali, udah tidak punya daya lagi. Ya, di dalam kitab Mazmur mengatakan, ya, Mazmur 34 ayat yang ke-19. Mazmur 34 ayat 19 mengatakan di sini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk hatinya. Nah, ini kita sudah bacakan ibu-ibu ayatnya. Nah, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, tidak ditinggalkan sendirian. Ya saudara sekalian, ibu-ibu. Nah ini, orang kalau namanya udah tidak ada semangat dari ujung rambut ke telapak kaki, udah tidak ada punya daya sama sekali. Tapi Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan dekat. Ya, Tuhan mendampingi, Tuhan melihat, dan Tuhan menolong. Puji akan nama Tuhan, saudara sekalian. Nah ini, kalau kita mengalami kesusahan yang mendalam dan kita berdoa itu sangat hebat sekali. Semangat kita berdoa. Yang nggak pernah nangis, ibu-ibu. Dia nangis, mengeluarkan air mata. Ya, biasanya doa santai-santai, kayaknya sepertinya ya, yang penting saya doalah sama Tuhan. Tapi kalau sudah mengalami masalah yang luar biasa, rasanya tidak sanggup, tidak kuat lagi, seperti contohnya orang yang patah hatinya, sudah tidak ada semangat lagi, udah tidak punya ada gaya hidup lagi, udah tidak ada semangat, tapi Tuhan bersama dengan dia. Nah, begitu juga kepada kita, walaupun tidak ada semangat, tapi kita berdoa. Dengan kejadian orang ya yang dalam keadaan hanya sampai berdoa, nggak pernah nangis, dia nangis terseduh-seduh, bahkan tidak bisa ngomong. Minta Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya tidak kuat Tuhan. Nah ini,
mengalami kesusahan yang mendalam, baru berdoa lebih lagi hebat. Nah, banyak anak-anak Tuhan yang demikian. Kalau udah begitu dia rasa, aduh gimana Tuhan, gimana, sampai mau ngomong juga sedih, nangis. Apalagi berdoa sama Tuhan, menteriak berdoa, minta pertolongan Tuhan. Ya, puji akan nama Tuhan. Maka dari itu kita sebagai anak Tuhan, biarlah ibu-ibu dalam keadaan kita beribadah di online, ya, kita juga boleh mendapat kekuatan yang baru daripada Tuhan. Ya. Kita boleh mendapat berkat daripada Tuhan, berkat rohani dan berkat jasmani. Jadilah ibu yang bersemangat di dalam Tuhan. Jadilah ibu yang giat di dalam Tuhan, seperti Pinehas ini. Ya, puji akan nama Tuhan. Kita tingkatkan iman kita, ya, supaya iman kita semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin lebih mengerti lagi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, saudara sekalian, ibu-ibu. Coba kalau kita lihat, ya, kita baca akan satu ayat lagi. Yakobus pasal yang ke-1. Kita buka ya di Alkitab kita. Yakobus pasal yang ke-1, ayat yang kedua sampai yang ke-4. Ya, saya bacakan ayat ini. Yakobus 1 ya, ayat yang kedua. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Jadi kita harus tingkatkan iman kita. Ya, kita harus tingkatkan iman kita. Jangan kita mengeluh, kita harus bersemangat. Kita punya keyakinan, saudara sekalian, pada Tuhan. Kita boleh rasakan, walaupun kita tidak dapat melihat, tapi kita boleh rasakan bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kita ada, kita kuat oleh karena Tuhan. Roh Kudus yang menguatkan kita, semuanya ibu-ibu, ya. Maka dari itu kita tingkatkan iman kita. Puji akan nama Tuhan. Kualitas kehidupan kita dibentuk masalah itu, yaitu masalah, banyak masalah kalau saat ini ya, masalah corona kan. Banyak orang yang sampai putus asa. Tapi kita anak Tuhan tidak mengalami masalah ini, kita lebih lagi mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Kita harus tekun di dalam Tuhan. Jangan kita rajin. Ya, kalau rajin itu ada malesnya. Tapi kalau kita tekun, kita bersemangat, terus kita bersemangat. Kita tingkatkan iman kita. Kita lebih lagi, maju lagi, kita bertekun. Kalau rajin ada waktunya males nanti. Aduh, kalau rajin lagi, rajin baca firman Tuhan. Kalau rajin berdoa, nanti ada waktunya dia males. Tapi kalau kita tekun, kita tetap tekun, bersemangat, saudara sekalian, ya, supaya kita bisa memperoleh buah yang matang. Berarti supaya kita lebih dewasa lagi di dalam Tuhan. Puji akan nama Tuhan, mengeluarkan buah yang matang. Kita boleh menjadi berkat bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Puji akan nama daripada Tuhan, ibu-ibu. Apakah ibu-ibu mau kita bertekun di dalam Tuhan, mengeluarkan buah yang matang, dan kita boleh menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Kita harus bergiat sebagaimana Pinehas. Dia mempunyai prinsip, dia kuat walaupun bagaimanapun dia tetap punya prinsip. Saya punya Tuhan, saya punya Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan pasti menolong saya. Sebagaimana tadi contohnya, saya sudah kasih contoh. Rasul Paulus dan Silas bagaimana? Sadrak, Mesakh dan Abednego bagaimana? Nah, ini kita ambil contoh itu aja yang sederhana saja lah, ya ibu-ibu. Nah, Tuhan bela, Tuhan tolong. Masa Tuhan tidak tolong sih sama kita ibu-ibu semuanya? Ya, ibu-ibu Kampung Duri saya yakin semuanya. Ibu yang bersemangat di dalam Tuhan, ya, mempunyai keyakinan, mempunyai kedewasaan rohaninya. Puji akan nama Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Puji akan nama daripada Tuhan. Ibu-ibu, kita bersatu hati, kita bergandengan tangan, ya. Kita ada saling mendoakan satu dengan yang lain.
Kekuatan daripada Tuhan ada menyertai di dalam kehidupan kita semuanya. Puji akan nama daripada Tuhan. Ya, biarlah dalam kondisi ini kita pegang bahwa Tuhan pembela kita. Tuhan yang memberkati kita. Amin, ibu-ibu. Puji Tuhan, ya. Saya yakin semua ibu-ibu Kampung Duri, ya, manis-manis semuanya, menjadi ibu yang dewasa di dalam Tuhan, menjadi ibu yang giat di dalam Tuhan, mempunyai ibu yang semangat luar biasa di dalam Tuhan, ya. Walaupun usia sudah lanjut, kita harus bersemangat di dalam Tuhan, ya. Jangan kita loyo, ya. Kita harus semangat. Kita percaya Tuhan ada bersama kita, Tuhan ada di pihak kita. Dimanapun berada, Tuhan ada bersama dengan kita. Walaupun dunia saat ini, ya, masih keadaan demikian, ya. Satu waktu kita juga akan kembali di dalam beribadah di gereja, ya. Kita berdoa terus. Kita bisa nanti akan beribadah di dalam gedung gereja lagi. Walaupun saat ini kita belum bisa, tapi di dalam kondisi ibadah online kita juga diberkati Tuhan. Saat ini juga Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan mau melawati kita semuanya ibu-ibu. Dan Tuhan mau melawati saya juga. Ya. Kekuatannya daripada Tuhan. Atas anugerah kasih kemurahan Tuhan kita ada saat ini. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Puji akan nama Tuhan. Kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ya, kita bertekun selama-lamanya. Kita bergiat di dalam Tuhan, bersemangat dalam Tuhan. Ibu-ibu mau semuanya? Puji Tuhan, ya. Biarlah menjadi kita ibu-ibu yang sungguh-sungguh dewasa di dalam Tuhan, matang di dalam Tuhan. Puji akan nama Tuhan. Kita tekun, tetap tekun, setia terus, ya. Sampai akhir hidup kita, kita minta kekuatan Roh Kudus ada menyertai kita. Tanpa Tuhan juga kita tidak kuat. Tapi firman Tuhan tadi kita sudah baca dalam Mazmur 124 ayat yang ke-8. Pertolongan kita dari mana? Dari Tuhan. Semuanya itu dari Tuhan. Kita saat ini juga ada sebagaimana Tuhan memberi kita kasih anugerah kemurahannya di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa beribadah online. Puji akan nama Tuhan. Saya senang sekali, ya. Kenapa saya senang? Saya dikuatkan sampai saat ini. Tuhan memberkati saya, ya. Tuhan tidak tinggalkan saya, dan Tuhan tidak tinggalkan jemaat. Tetap kita beribadah bersama-sama. Begitu juga ibu-ibu semua yang di Kampung Duri. Tuhan memberkati ibu-ibu semuanya, ya. Puji akan nama Tuhan. Berkat rohani dan berkat jasmani. Luar biasa kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan cukup sampai di sini, ya. Dan kita ibu-ibu semuanya, kita boleh bergiat di dalam Tuhan. Kita boleh bersemangat di dalam Tuhan. Karena Tuhan ada di pihak kita. Tuhan tidak tinggalkan keluarga kita, Tuhan tidak tinggalkan suami kita dalam pekerjaan dan usahanya, ya. Dan Tuhan juga tidak tinggalkan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji akan nama daripada Tuhan, ya. Dan mari kita mau berdoa bersama-sama ya ibu-ibu, ya. Kita bersatu hati, kita mau berdoa, ya. Langsung kita mau berdoa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau Engkau sudah tolong kami saat ini, kami boleh rasakan anugerah kemurahan-Mu menyertai kami. Terlebih kami bisa beribadah bersama-sama di online dengan kaum wanita di Kampung Duri Tuhan. Kami boleh rasakan pertolongan-Mu, lawatan-Mu menyertai kami Tuhan. Engkau memberkati kami. Dan kami sudah mendengar firman-Mu sebagaimana Finehas. Dia mempunyai prinsip, dia bergiat di dalam Tuhan, dia bergiat semangat di dalam Engkau. Dan juga kami mau belajar bersama-sama ibu-ibu, bergandengan tangan. Kami boleh bersemangat, kami boleh bergiat terus di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Biar firman-Mu tidak berlalu demikian. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di tanah-tanah yang subur,
mengeluarkan buah-buah yang matang. Saudara sekalian, puji akan nama Tuhan, firman-Mu yang cukup manis dan kami boleh mendengarkannya dan kami boleh camkan di dalam hati kami dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Biar nama-Mu yang kami muliakan, nama-Mu yang kami tinggikan. Berkati kaum wanita di Kampung Duri, berikan mereka kesatuan hati senantiasa di dalam mereka memuji dan melayani Engkau bersama-sama. Biarlah kebaktian kaum wanita di Kampung Duri Engkau senantiasa memberkati, bahkan Engkau tambahkan bilangan jiwa-jiwa yang datang untuk Tuhan kebesaran kemuliaan akan nama daripada Engkau Tuhan. Walaupun usia daripada ibu-ibu Tuhan ada yang sudah lanjut, tapi Tuhan tetap memberi kesehatan yang ekstra, kekuatan yang ekstra. Engkau berkati Ibu Gembala yang ada di Kampung Duri, Bapak Gembala, begitu juga Ketua Kaum Wanita, Ibu Dana, semuanya Engkau memberkati, Engkau kuatkan mereka, berikan senantiasa urapan yang baru kepada mereka. Apapun yang mereka kerjakan boleh menjadi berkat bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami yakin Engkau Allah kami yang tidak tuli. Engkau mendengarkan doa-doa kami yang sederhana ini, dan kami serahkan doa kami hanya dalam nama daripada Tuhan Yesus, dan kami alaskan hanya dalam nama daripada Engkau, Tuhan Juru Selamat dan Penolong kekasih jiwa kami. Terima kasih. Mari kita sama-sama mengatakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan boleh menjadi kekuatan buat kita, menjadi pengumumannya. Kita bertemu bulan depan. Kita angkat pujian, kita akan tutup ibadah ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Hamba menghadap pada Bapa Sorgawi, memohon kepada Tuhan, tolonglah bangsa kami Indonesia supaya terhindar daripada wabah corona ini. Pakailah dokter-dokter, pakailah menteri-menteri dan sebagainya Tuhan, supaya bisa lekas terhilang wabah corona ini. Ya Tuhan, terima kasih. Kami yakin Engkau menyayangi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami pun berdoa untuk seluruh keluarga-keluarga, kiranya dalam lindungan dan penjagaan Tuhan. Tuhan berkati keperluan-keperluan hidup mereka. Ada banyak kesulitan yang dihadapi hari-hari ini, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami sekalian. Terimalah berkat rahmat sejahtera dari Bapa, kasih sayang dari Yesus Juru Selamat, dan persekutuan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita
hari ini, besok, sampai kita bertemu dengan Tuhan dan tinggal bersama Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Allah kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin.